Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas, Yusuf. Bismillah, teman-teman, sebelum kita melakukan diskusi, terlebih dahulu kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan nanti kita melakukan diskusi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu akan coba mengulas kembali pelajaran yang kemarin, yaitu penyebab dari pengangguran. Pengangguran terjadi disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada pada saat ini. Jadi, dia akan memperlambat pertumbuhan atau laju pertumbuhan ekonomi. Sebelum Ibu masuki ke materi, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mendeskripsikan konsep perbedaan ekonomi dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta menganalisis cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Adapun cakupan materi hari ini yaitu Ibu coba memperlihatkan kalian gambar. Perhatikan gambar ya. Anak-anak sudah bisa melihat gambar? Bisa, Bu, bisa. Oke. Gambar tersebut, lihat gambarnya. Perhatikan anak-anak ya, perhatikan gambarnya. Nah, gambar yang Ibu tampilkan, silakan kalian menanggapi gambar tersebut. Apa yang kalian lihat dengan gambar yang Ibu tampilkan? Pak Kurva. Gambar tersebut merupakan berupa tingkat kenaikan pendapatan dari tahun semakin meningkat, tetapi dengan adanya corona maka tingkat pendapatan menurun. Oke. Ya. Gambar kedua. Perhatikan gambar kedua anak-anakku sekalian. Bu, ya. Siapa yang bisa menjelaskan apa kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin banyak lapangan kerja sehingga dalam melangsungkan kehidupan kita bisa mendapatkan uang biar kehidupan bisa membaik. Oh ya, betul. Nah, gambar ketiga. Coba amati gambar tersebut. Gambar apa yang ada di dalam? Gambar apa yang kalian lihat di dalam? Amati gambarnya. Oke, Rizka? Oke. Ada yang lain? Oke kan ya? Tahun 2019, perekonomian Indonesia tumbuh melambat, hanya 5,02%. Tantangan tahun ini tak lebih mudah Yusuf, karena imbas virus corona. Lihat videonya, Yusuf. Iya, Bu, sudah bisa dilihat, Bu. Sudah bisa. Oke, alhamdulillah. Perhatikan ya. Beberapa negara membuat roda ekonomi dunia berputar lebih pelan lagi. ...2019 menjadi tahun menantang bagi Indonesia. Gejolak asing disertai dengan dinamika pesta demokrasi menahan laju ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat, perekonomian Indonesia 2019 hanya mampu tumbuh 5,02%, pertumbuhan paling rendah dalam 4 tahun terakhir. Tantangan ke depan tak lebih mudah saat imbas merebaknya virus corona di beberapa negara bakal terasa pada kuartal pertama. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan virus corona. Pemerintah tidak melarang impor ekspor makanan, ya, seperti buah-buahan, tak melarang. Seperti tadi barang-barang
modal nggak dilarang. Tapi kan orang belum bisa berpindah. Lah kalau orang belum bisa berpindah, kan siapa yang ngerjain gitu? Yang sekarang kita matiin setiap 2 hari. Bagaimana? Apakah sudah sampai pada peaknya corona ini? Kalau sudah mulai nurun, kita saya kira mungkin sudah bisa mempertimbangkan untuk buka lagi untuk para diplomat maupun pegawai-pegawai yang khusus untuk industri-industri yang sedang dibangun di sini. Imbas virus corona menahan geliat ekonomi dunia. Tentunya ini membuat Indonesia kesulitan memacu ekspor dan memanfaatkan. Sebelum kalian menyimpulkan hasil video yang kalian amati, baiklah, Ibu sudah bagikan kalian di WA group ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 LKPD ya. Iya, Bu. Siap. Oke. Siap, Bu. Nah, sekarang kalian mulai mengerjakan tugas kelompok dengan mengamati tadi hasil video yang kalian lihat. Ibu bagi 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Terdiri dari 3 orang. Ya, Bu. Ya, Bu. Siap. Matikan mikrofonnya Rizka. Kariska, matikan. Ya, Bu. Oke, kerjakan ya. Kelompok 1, sudah siap? Siap, silakan. Jangan lupa tadi ya, judul yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Diskusi ya, diskusikan kepada kelompok kalian. Kalian tadi Ibu sudah bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nah, hasil diskusinya nanti kalian bisa presentasikan. Oke? Sekarang kerjakan ya. Kalau ada masalah dalam mengerjakan diskusinya? Tidak ada, Bu. Karena dengan mengamati video tadi, mungkin kami bisa menarik kesimpulan. Oke. Sudah? Amati ya, amati. Astagfirullah. Diskusikan sama kelompok kalian yang tadi Ibu bagi 3 kelompok. Setelah itu, kalian, Ibu akan mempresentasikan tugas masing-masing kelompok. Bu, tugas yang dipresentasikan itu yang dikirim di grup WA. Apakah ada masalah kelompok 1? Mungkin tidak ada, Bu, untuk kendala. Mungkin tidak ada kendala karena dengan mengamati video tadi bisa menarik kesimpulan. Ya, kelompok 2, apa ada masalah dalam Tidak ada, pengerjaan? Bu. Video yang dikirim cukup jelas. Kelompok 3? Tidak ada, Bu. Oke. Diskusikan sama teman kalian yang tadi ya, yang mengamati video. Oke. Kelompok 1 sudah bisa menyimpulkan hasil diskusinya? Ya, Bu. Saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, silakan. Buka dulu maskernya supaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan atau akan menyimpulkan video tersebut. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat menurun pada saat terkenanya bencana wabah corona. Kami telah mengamati kurva yang ada tadi, mulai tahun 2018 memiliki pertumbuhan 5,17% ekonomi di Indonesia. Dan ketika masuk ke pertumbuhan dan perkembangan menurun menjadi 5,02%. Tentunya ini bisa kesulitan
memacu ekspor dan memanfaatkan impor. Tahun lalu saja baik ekspor maupun impor barang dan jasa masing-masing terkontraksi 0,87% dan 7,69%. Sektor pariwisata pun luput dari pengaruh virus corona. Oleh karena itu, pemerintah diingatkan untuk bergerak cepat, menyerap lebih banyak investasi. Sekali lagi, Indonesia tak beranjak dari kisaran pertumbuhan ekonomi 5%. Tahun ini pemerintah pun telah menargetkan bahwa ekonomi akan tumbuh di angka 5,3%. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Ya. Baik, untuk kelompok 1 kita berikan A+. Oke. Mungkin di kelompok lain yang ada yang ingin menanggapi dari kesimpulan kelompok 1. Kami persilakan kelompok 2 ataukah kelompok 3 yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum, saya Rizky dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Selain faktor pandemi, apakah ada hal lain yang menyebabkan ekonomi Indonesia merosot pada di sekitaran tahun 2018-2019? Oke, kelompok 1. Coba, mohon maaf, ulangi dulu pertanyaannya. Kenapa? Bisa diulang pertanyaannya. Adakah faktor lain yang menyebabkan ekonomi Indonesia merosot pada tahun 2018 sampai 2019 selain efek dari pandemi? Oke, kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 akan menanyakan dari kesimpulan Saudara Dinol. Apa upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan laju perkembangan perekonomian di Indonesia? Oke, kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 1? Dari kelompok 3 bisa diulangi dulu. 2 dan 3. Kelompok 3 bisa diulang dulu. Apa upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan laju perkembangan perekonomian di Indonesia? Apa yang sudah dilakukan pemerintah? Mungkin bisa diulangi lagi, lebih pelan lagi ya, karena sistem. Apa upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan laju perkembangan perekonomian di Indonesia? Bagaimana? Kelompok 1 bisa dijawab pertanyaan temannya? Tunggu dulu, Bu. Oke. Kalau memang kelompok 1 tidak bisa menjawab dari pertanyaan temannya, coba kita lemparkan di pertanyaannya di kelompok 3. Mana tahu ada yang ingin membantu dari temannya yang kelompok 1 tadi. Atas pertanyaan dari kelompok 2. Oke. Maaf, Bu. Dari pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Laju pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia sekarang ini sangat lambat karena diakibatkan tadi oleh corona. Pemerintah tidak bisa membuka akses-akses seperti kesehatan, pendidikan, dan pariwisata karena disebabkan corona. Makanya kurs laju perekonomian akan menurun drastis. Mungkin itu. Oke, sekarang Ibu persilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Dari video tersebut, kami kelompok 2 dapat menarik kesimpulan bahwa ekonomi Indonesia dalam keadaan yang sulit karena adanya pandemi. Selain itu, ada pula faktor-faktor di luar pandemi yang menyebabkan ekonomi Indonesia menurun. Dari video tersebut pula dapat diketahui bahwa tantangan dalam perbaikan ekonomi di tahun-tahun berikutnya akan lebih sulit. Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam menemukan solusi untuk meningkatkan kembali perekonomian di Indonesia.
Oke. Hanya itu yang dapat kami simpulkan dari video tersebut. Berikan aplaus untuk jawab kesimpulan atau hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, dari video tersebut kita dapat menyimpulkan perekonomian Indonesia di tahun 19 hanya meningkat 6,2%. Imbas virus corona menahan giat ekonomi dunia itu mengakibatkan Indonesia sulit mengacu ekspor dan memanfaatkan lalu saja baik ekspor dan jasa masing terkonsentrasi 0,87% dan 7,69%. Sekian dari saya. Makasih ya atas kesimpulan yang diberikan oleh kelompok 3. Kelompok 3 kita berikan aplaus. Baiknya, sebelum kita memulai melanjutkan tugas diskusi, Ibu akan menjelaskan sedikit lagi kembali sebagai penguat materi dari hasil diskusi yang kalian telah simpulkan. Bahwasanya pertumbuhan atau laju perkembangan ekonomi ya dengan adanya pandemi dia akan menurun drastis ya karena disebabkan oleh faktor alam. Bisa juga faktor alam karena apabila sumber daya alam kita tidak baik pasti hasil pendapatan kita tidak akan naik ya. Terus kedua di sektor pendidikan bagaimana caranya anak-anak bisa lebih meningkat ilmu pengetahuannya karena sekarang kita dibatasi oleh waktu ya. Kita ketemu saja dalam pembelajaran daring ya. Cuman waktunya sebentar sekali. Nah, terus dari sektor kesehatan, orang kalau sakit tidak bisa lagi pergi ke rumah sakit karena pemerintah menutup akses untuk orang berobat. Jadi rata-rata orang yang sakit dalam virus corona ini cuma dapat membeli obat. Oke. Ibu telah bagikan kalian di LK di WA group ya. Itu kalian bisa kerja di rumah ya. Tugas mandiri ya. Selain tugas kelompok ada tugas mandiri yang Ibu share di di WA group. Mungkin anak-anakku sekalian bisa mengumpulkan tugasnya minggu depan. Ya, di lembar kerjanya. Ya, jadi Bu. pertemuan selanjutnya Ibu akan memeriksa hasil kerja kalian. Jadi kesimpulannya anak-anak sekalian dari hasil hasil diskusi dan mengamati gambar kalian bisa dapat ataukah kalian bisa dapat menyimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi akan maju apabila kendala corona ini akan turun. Terus kedua, tingkat pendidikan kita akan naik, kesehatan ya akan mengurangi juga pertumbuhan penduduk ya. Pertumbuhan penduduk apabila naik pasti perekonomian kita juga akan turun. Oke. Ada yang mau bertanya? Dari penjelasan Ibu? Mungkin anak-anak sekalian ada yang kurang paham dengan Ibu tadi berikan penjelasan tentang materi kita. Nah, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, baiklah, Ibu akan menutup pertemuan hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan atau pembelajaran hari ini, baiklah kita akan berdoa bersama-sama. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Oke. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilma udah selesai? Iya, Bu. Ya, baik. Nah, mungkin anak-anaknya live dulu ya.